pantau kenaikan kasus. Pemerintah ingatkan masyarakat selalu waspada. Pemerintah memantau setiap kenaikan kasus COVID-19 di daerah dan siap siaga menangani dari hulu sampai hilir. Kesiagaan tersebut termasuk dalam salah satu strategi mengantisipasi ancaman varian baru COVID-19 Omicron, dan peningkatan mobilitas jelang Natal dan Tahun Baru, Nataru, untuk terjadinya gelombang baru kenaikan kasus COVID-19. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengimbau masyarakat untuk terus waspada terhadap kenaikan kasus COVID-19. Selain itu, dia menegaskan bahwa pemerintah saat ini sedang berkomitmen untuk terus mengejar target vaksinasi agar tercapai pada akhir tahun. Meskipun tren penularan ada di level 1 atau terus membaik, peningkatan kasus COVID-19 masih terdeteksi di beberapa kabupaten, kota. Artinya, virus ini masih ada di sekitar kita, ujar Menkominfo Johnny, Jumat, tanggal 3 Desember tahun 2021. Adapun, beberapa daerah yang mengalami kenaikan kasus, diantaranya Teluk Wondama di Papua Barat, Pekanbaru, Bengkalis, Bontang, Yogyakarta, Gunung Kidul, Dumai, Bantul, Nagekeo di NTT, Cimahi, Kupang, Surakarta, Denpasar, Sumba Tengah, Jembrana, Manggarai, Sleman, Mojokerto, Majalengka, Karanganyar, dan Trenggalek. Dari 21 kabupaten, kota tersebut, setidaknya ada 3 daerah yang mengalami kenaikan akibat klaster komunitas, yaitu tanda tanya, Kota Dumai di Riau imbas klaster pondok pesantren. Tanda tanya, Kota Kupang, NTT akibat pembelajaran tatap muka, PTM, dan tes suspek. Tanda tanya, Kota Surakarta di Jawa Tengah karena PTM. Kita ketahui, klaster-klaster baru muncul dari penularan di perkantoran, pasar, sekolah, dan lapas. Karena itu, pemerintah terus mengawasi perkembangan kasus harian, melacak kontak erat juga diikuti tes untuk pencegahan agar tidak terjadi kenaikan level situasi pandemi di Indonesia, lanjut Johnny. Pemerintah larang WNA negara terkonfirmasi Omicron masuk ke Indonesia. Pemerintah memperketat aturan perjalanan internasional dan screening berlapis untuk mengantisipasi masuknya varian baru COVID-19 Omicron ke Indonesia, termasuk dengan memperpanjang masa karantina seluruh pelaku perjalanan, WNI-WNA, menjadi 10 hari. Masyarakat diminta untuk mendukung berbagai upaya tersebut agar Indonesia bisa menghindari penyebaran varian Omicron. Mohon semua pihak mentaati aturan tersebut demi kepentingan bersama. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi penyebaran varian Omicron di Indonesia, ujar Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, Jumat, tanggal 3 Desember tahun 2021. Menkominfo menuturkan pengetatan ini diperlukan seiring dengan hasil evaluasi menunjukkan penyebaran varian baru asal Afrika Selatan ini semakin tinggi di berbagai negara. Pemerintah terus melakukan evaluasi untuk benar-benar memastikan upaya pencegahan dapat berjalan secara optimal dan gelombang COVID-19 ketiga di Indonesia dapat dihindarkan. Menkominfo memaparkan, bentuk-bentuk pengetatan itu tertuang dalam adendum surat edaran, Satgas COVID-19 No. 23/2021 tentang protokol kesehatan perjalanan internasional pada masa pandemi COVID-19, terbit Selasa, tanggal 2 Desember tahun 2021, lalu. Menurutnya, dalam adendum itu, masa karantina seluruh pelaku perjalanan internasional baik warga negara Indonesia, WNI, maupun warga negara asing, WNA, diperpanjang menjadi 10 hari, sebelumnya, 7 hari. Selain itu, regulasi saat ini juga akan mewajibkan pelaku perjalanan internasional untuk melakukan tes ulang PCR pada hari pertama karantina dan H1 sebelum karantina selesai. Johnny menegaskan, khusus bagi WNA dengan riwayat perjalanan 14 hari terakhir dari 11 negara terkonfirmasi Omicron tidak akan diperkenankan masuk ke Indonesia. Sementara itu, bagi WNI yang memiliki riwayat perjalanan dari negara itu, tetap wajib menjalani karantina 14 hari. Adapun, 11 negara yang dimaksud adalah Afrika Selatan,
Botswana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Mozambik, Eswatini, Malawi, Angola, Zambia, dan Hong Kong tetap dilarang masuk ke Indonesia. Seluruh masyarakat diajak memahami alasan pengetatan ini, dan tetap memperkuat disiplin 3M dan vaksinasi sebagai cara paling mudah namun efektif mencegah penularan virus, ujarnya.